Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang ajaib. Kasih-Mu seperti mentari yang terus bersinar. Walaupun kadang ada awan gelap, tetapi Sang Surya tidak pernah memperhatikan awan gelap itu. Dia tetap bersinar di pagi hari. Demikian kasih Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Betapa kami menikmati hari ini karena Engkau baik bagi kami, Tuhan. Oh Adonai Elohim, Tuhan yang hidup. Terima kasih. Kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dalam beberapa menit ke depan, Roh Kudus bantu kami, Roh Kudus tolong kami. Jangan biarkan kami pulang tanpa membawa apa-apa. Jawab setiap pertanyaan. Jawab setiap doa yang mungkin selama ini timbul dalam hati kami, yang mungkin selama ini kami naikkan, tapi kami belum ketemu jawabannya. Oh Jesus, di pagi hari ini dalam nama Yesus, mari Tuhan Roh Kudus sayangi umat Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dan siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara dipersilakan. Shalom saudara. Shalom. Haleluya. Ini macam sepi-sepi. 1, 2, 3. Shalom. Coba kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Yakinkan dirimu saudaraku bahwa ibadah ini saudara ikut dari awal sampai selesai. Karena sebenarnya kalau ibadah itu diikut setengah-setengah, maka saudara tidak akan dapat apa-apa. Karena esensi ibadah, nilai ibadah adalah saudara harus ketemu Tuhan. Amin. Tidak tahu saudara ketemu dalam pujian penyembahan, saudara ketemu dalam kesaksian hidup, saudara ketemu dalam firman Tuhan, yang pasti Tuhan akan menjamah hati saudara. Katakan amin. Haleluya. Pasti Tuhan akan menjamah hati saudara, dan pastikan bahwa engkau membuat Tuhan disenangkan hari ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, Ibu Gembala punya jadwal kateterisasi jantung. Jadi kateterisasi jantung itu satu tindakan kedokteran yang hampir sama dengan angiografi. Angiografi itu di otak, ini kateterisasi jantung, Bapak Ibu. Di mana mereka kasih masuk alat, kasih masuk cairan di pembuluh darah sampai ke jantung untuk mereka memeriksa apakah ada penyempitan atau tidak, apakah penyempitan jantung kita ini parah atau tidak, dan apakah harus pakai ring atau di bypass. Bypass itu, kalau ring itu saudaraku cincin, bukan cincin nikah, bukan. Tapi ring itu cincin yang dipasang di jantung, kecil dia, tapi dia fungsinya untuk membuka saluran yang sempit itu menjadi besar, supaya darah itu mengalirnya lancar. Itu ring. Atau kalau parah, itu namanya bypass. Bypass itu dada dibelah, lalu pembuluh darahnya diganti. Biasanya mereka ambil pembuluh darah dari paha atau dari mana untuk ganti dengan pembuluh darah yang udah parah yang dicari. Dan dari sini saudaraku, banyak dokter sudah diagnosa begini. Dan sebagai manusia takut juga. Ya, akhirnya ibu dirujuk ke Denpasar. Sengaja di Denpasar karena ada dokter spesialis jantung sekaligus bisa tindakan di situ, sekaligus ada Wilfried dan Amanda di situ. Jadi kami punya rumah di situ, jadi lebih enak. Singkat cerita saudaraku, ketakutan itu melanda luar biasa. Luar biasa ketakutan itu melanda. Karena apa? Ya,
Ini butuh waktu yang lama dan biaya yang besar. Kalau yang terkasih, lalu saya bikin satu video singkat, ada banyak komentar yang muncul. Tetapi ada satu komentar yang sangat memberkati saya. Tante Asti ada masuk, Tante Asti nggak sempat datang. Yang lain komentar dan saya dari Tuhan berkati terus. Tetapi ada satu komentar dari Tante Asti. Dia berkata, "Bang, kuat ya, masih ada Tuhan." Saya langsung, saya malu sebagai gembala. Seorang jemaat menegur saya, "Bang, kuat ya, masih ada Tuhan." Seperti saya diingatkan kembali, oh iya, kenapa saya harus takut? Kenapa harus saya gemetar? Kenapa saya harus khawatir? Kan masih ada Tuhan. Masih ada Sang Pemelihara hidup. Masih ada Sang Penentu hidup. Masih ada sutradara hidup kita. Masih ada Sang Kreator hidup kita. Masih ada Tuhan. Oh, kata-kata itu membuatkan saya kaget saja. Oh, dahsyat kata itu. Singkat, padat dan jelas. Bang, kuatnya masih ada Tuhan. Dan saudaraku, selagi masih ada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita takut. Katakan amin. Selagi masih ada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita khawatir. Selagi masih ada Tuhan, tidak ada alasan untuk kita terlalu stres, depresi menghadapi dunia ini, menghadapi hidup ini, karena masih ada Tuhan. Dan Tuhan itu tetap ada. He still sit in the throne. Katakan, dia masih duduk di tahta, memerintah sebagai raja. Dia masih duduk di tahta, memerintah sebagai penguasa. Kecuali Yesus tidak jadi raja lagi, baru kita khawatir. Tetapi dia tetap jadi raja. Bahkan sampai dunia ini kiamat, dia yang akan jadi raja. Bahkan sampai yang menentukan masuk surga, masuk neraka itu siapa? Yesus itu. Amin, saudara. Dan tidak ada alasan untuk kita takut. Oh, singkat cerita, setelah ibu pas masuk di ruangan, dokter bilang, "Pak, tunggu 45 menit sudah ada jawaban." Oh, nah, tenang saja, bernyanyi, berdoa. Ya, tunggu dokter keluar, dia bawa selembar kertas, dia kasih keterangan. "Pak, begini, oh saya sudah bingung ini, saya sudah lihat di ini, yang mana yang sumbatin, yang mana yang sumbat. Saya sudah lihat yang mana. Pak begini." Setelah pemeriksaan, setelah diangiografi dan semuanya, ternyata ibu tidak ada penyumbatan sama sekali. Tidak ada penyumbatan. Orang lain boleh bilang alasannya apa, tapi saya bilang itu mujizat. Katakan amin. Sebab doa orang benar apabila yakin didoakan, besar kuasa. Doa orang benar dengan yakin. Ingat, ada banyak orang yang beranggap diri benar, tapi doanya dia tidak yakin. Alkitab berkata bahwa dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Katakan amin. Saya bilang, orang bilang itu, saya no, saya bilang sama ibu, no, ma, ini mujizat. Dan berulang kali Tuhan bikin mujizat dalam hidup. Apa sih sebenarnya tujuannya? Tujuannya cuma satu, Tuhan berusaha untuk menunjukkan kepada kita, dalam kondisi hidup apapun, dalam situasi hidup apapun, kasihnya tidak pernah berubah. Katakan amin. Amin. Dalam situasi hidup apapun, dalam kondisi sakitkah, sehatkah, kekurangankah, kelimpahankah, kuruskah, gemukah, sehatkah, sakitkah, dalam keadaan apa, pacaklukah, dalam keadaan kemakmurankah, dia berusaha untuk meyakinkan kita bahwa kasihnya tidak pernah berubah. Kasih Tuhan itu seperti sungai yang bukan cuma mengalir di waktu hujan, tapi di waktu panas juga dia mengalir. Kalau kasih manusia, dia hanya mengalir di waktu hujan. Kalau panas belum tentu dia mengalir. Itu kasih dunia. Tetapi kasih Tuhan, dia mengalir di waktu hujan. Sekalipun panas
Haleluya. Katakan, saya bangga punya Yesus. Ada satu lagu yang viral di TikTok. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya. Ayo saudara, dia sangat, lagu itu viral sekali di TikTok. Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau saudara buka TikTok, orang Muslim pun ikuti iramanya, semua orang ikuti iramanya. Entah tujuannya baik atau tidak baik, yang pasti biar semua orang tahu Yesus tidak berubah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maksudnya apa? Kalau orang yang memahami tentang lagu ini, mereka berkata yes, yes. Tapi orang yang tidak memahami tentang arti lagu ini, bisa-bisa jadi bahan lelucon, betul? Tidak tahu? Dan lain-lain. Nah, saya mau katakan kepada saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika orang bertanya kepada saudara, sebenarnya apa sih yang tidak berubah dari Tuhan Yesus? Yang pertama saudara jawab adalah kasih. Amin. Yang pertama saudara jawab adalah kasihnya tidak berubah. Kalau masalah lain-lain sabar dulu, yang penting kasihnya tidak berubah. Kita belum buka ayat Alkitab. Ibrani 13 ayat 8. Jawab Ibrani 13 ayat 8. Saudara sudah dapat, katakan amin. Nanti berdiri kita sama-sama baca ayat ini. Kalau yang tidak punya Alkitab, ada Alkitab bimbing. Yang tulisan, yang matanya kabur, ini lebih terang lagi. Amin. Ya, 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Sekali lagi, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Katakan amin. Silakan duduk saudara. Ini dasar ayatnya. Kenapa sampai ada lagu Tuhan Yesus tidak berubah? Amin saudara. Pagi hari ini saya mau katakan satu hal kepada saudara. Yang tidak berubah dari kasih Tuhan, yang tidak berubah dari Tuhan Yesus adalah kasihnya. Masa hidup manusia itu silih berganti. Katakan amin. Ada waktu dulu, ada waktu sekarang, dan ada waktu yang akan datang. Amin. Waktu yang akan datang akan menjadi waktu yang sekarang. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan future tense, ya, bentuk waktu. Waktu yang sekarang itu akan menjadi waktu yang lalu, akan berlalu. Ada 3 masa waktu. Waktu yang sekarang, waktu yang akan datang, dan waktu yang sudah berlalu. Dalam setiap masa hidup manusia, saudara boleh melihat bahwa manusia itu berusaha untuk mencari pribadi. Manusia itu berusaha untuk mencari siapa. Manusia itu berusaha untuk mencari apa yang dia mau jadikan sebagai penolong. Dia mau jadikan sebagai sumber kekuatan. Dia mau jadikan sebagai sumber berkat, sumber sukacita, sumber semangat hidup. Jadi dalam sejarah hidup manusia, dia berusaha untuk mencari siapa di atas sana yang besar, yang mau menjadi sumber berkat saya, sumber kekuatan saya. Makanya muncullah banyak dewa, muncullah banyak Tuhan-Tuhan kecil dan lain-lain. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang kita pilih menjadi Tuhan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang kita percaya, itu yang kita imani. Katakan amin. Siapa yang saudara sembah? Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang saudara sembah? Tuhan pencipta. Siapa yang saudara sembah? Tuhan pencipta. Saudara harus yakin bahwa yang saudara sembah adalah pencipta langit bumi. Oh Tuhan pencipta langit bumi. Amin. Yang saudara harus yakin. Siapa yang saudara sembah? Pencipta langit. Yesus berkata,
adalah apa? Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Artinya sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Amin. Dan sampai dunia yang akan datang, Yesus tetap ada. Makanya dia disebut sebagai Alfa dan Omega. Sebelum dunia dijadikan, saudara, ketika ada perdebatan antara orang Yahudi dan Tuhan Yesus, mereka bilang bahwa mereka itu keturunan Abraham. Mereka bangga dengan keturunan Abraham. Tiba-tiba Yesus berkata kepada mereka, "Hei, sebelum Abraham ada, aku sudah ada." Amin. Sebelum dunia dijadikan, Yesus sudah ada. Lalu banyak orang bertentangan tentang asal-usul Yesus. Paling gampang, dia bilang, Tuhan kok bisa jadi manusia ya? Kenapa kalian percaya Tuhan kok jadi? Tuhan itu mau jadi apa saja terserah dia. Katakan amin. Haleluya. Dia mau jadi manusia kan, dia mau jadi apa saja terserah dia. Tuhan itu bisa muncul dalam hidup kita dalam bentuk apapun, semaunya Tuhan. Haleluya. Amin saudara. Jadi Tuhan jadi manusia itu bukan sesuatu yang mustahil. Luar biasa. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Yesus Kristus namanya. Kasihnya tidak pernah berubah. Dulu dia menjadikan manusia. Tujuan Tuhan menjadikan manusia berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Ciptaan Tuhan yang lain itu ada apa? Ada pohon, ada batu, ada ikan, ada sapi, ada kambing, ada babi, ada apa lagi? Semua ciptaan Tuhan ini. Tetapi Tuhan menjadikan manusia itu sangat hebat, sangat mulia, sangat khusus, sangat spesial, beda dengan ciptaan yang lain. Bahkan Alkitab berkata, ketika Tuhan menjadikan tumbuhan, Tuhan hanya berfirman, hendaklah. Tuhan menjadikan binatang, Tuhan hanya berfirman, hendaklah. Tuhan menjadikan siang dan malam, Tuhan hanya berfirman, hendaklah. Tetapi ketika Tuhan menjadikan manusia, Tuhan tidak berfirman. Tuhan bilang, mari kita turun, kita bentuk. Mari kita bentuk serupa dan segambar kita. Lalu Tuhan turun, ambil tanah liat, dia bentuk hidungnya, dia bentuk matanya, dia bentuk semuanya sempurna seperti dia. Itulah sebabnya manusia beda dengan ciptaan yang lain. Katakan amin. Amin. Kenapa manusia beda? Tuhan ingin supaya manusia menjadi sarana. Tuhan ingin supaya manusia menjadi media di mana dia salurkan kasihnya. Tuhan itu punya kasih, Tuhan itu punya cinta. Tetapi Tuhan pilih manusia untuk kasih dia punya cinta. Saudara, orang punya cinta, orang punya kasih. Tetapi orang harus memiliki media, memiliki sarana untuk menyalurkan cintanya itu. Makanya di barat itu ada orang yang menikah dengan mobil, betul? Ada orang yang menikah dengan dia pengaji, ada orang yang menikah dengan dia kuda, betul di barat. Ada orang yang menikah dengan macam-macam. Dia pun boneka, dia pun bantal. Betul. Karena apa? Dia ingin supaya cintanya itu disalurkan ke barang itu. Tuhan jadikan manusia untuk menjadi media penyalur cinta Tuhan. Tuhan itu lebih mencintai manusia ketimbang tumbuhan, ketimbang binatang, ketimbang malaikat sendiri pun. Malaikat bikin dosa, Tuhan dendam, pergi dari surga. Manusia bikin dosa, Tuhan turun cari. Itulah sebabnya kasihnya luar biasa. Kita diciptakan untuk sebagai sarana dia menyalurkan kasih. Lalu saya bilang, Bapak Gembala, saya rasa Tuhan jauh. Tidak, Tuhan tidak jauh. Bapak Gembala, saya rasa Tuhan itu benci saya. Tidak, Tuhan tidak pernah benci, saudara. Saudara tahu matahari? Setiap pagi pasti dia bersinar. Awan gelap mungkin ada menutupi pagi hari itu seperti kelam. Tetapi di balik awan gelap itu, matahari sementara bersinar. Yang menutupi sinarnya hanya awan gelap. Sebentar lagi saudara akan nikmati cahaya. Karena
1000 kali ada awan gelap di pagi hari, sepekat apapun awan gelap itu, matahari tetap naik. Amin. Amin saudara. Setiap selesai ada hujan, pasti ada pelangi. Pelangi itu tanda apa? Cinta. Seperti pelangi sehabis hujan. Amin saudara. Jadi saudara itu sarana, tempat, media Tuhan mau curahkan kasih-Nya. Lalu setan bilang, oh tidak, Tuhan sudah benciku. Tidak. Setan bilang, oh tidak, oh itu manusia. Tidak saudara, setan bilang, aduh, oh itu tidak layak lagi masuk gereja. Kalau kau injak buka pintu gereja, pasti Tuhan lari dari gereja. Tidak saudara. Tuhan itu sayang kita, katakan amin. Tuhan itu cinta kita. Kalau Tuhan tidak sayang kita, tidak pernah ada salib. Amin saudara. Kita buka satu ayat firman Tuhan dalam Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 31 ayat 3. Mari kita sama-sama kita baca ayat firman Tuhan. 1, 2, 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Sekali lagi, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Katakan amin. Katakan itu saya. Tuhan berkata bahwa aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Bukan kasih yang sementara. Bukan kasih yang hanya berakhir di lubang kubur. Bukan kasih yang hanya ada ketika engkau baik. Bukan kasih yang hanya ada ketika engkau sehat, atau engkau rajin berdoa, atau engkau bikin apa yang baik. Tidak. Kondisi apapun hidupmu, Allah tetap mengasihi engkau. Sebab kasih-Nya adalah kasih yang kekal. Apapun kondisi hidup, kasih-Nya atas hidupmu adalah kasih yang kekal. Dan Dia katakan lagi bahwa dan aku melanjutkan kasih-Ku kepadamu. Artinya apa? Kasih Tuhan tidak hanya ada sepanjang kita hidup di dunia. Pas kita meninggal, ketika kita mati, di hari penghakiman, nanti Dia muncul sebagai pembela saudara. Amin. Dia lanjutkan kasih-Nya di surga. Dia berkata, tidak, Dia itu milik saya. Amin saudara. Haleluya. Amin. Oh, ketika setan sebagai pendakwa datang mendakwa saudara, katakan saudara punya dosa ini. Lalu tiba-tiba Yesus sebagai pembela, Dia tampil, Dia berkata, tidak setan, mungkin dia pernah bikin dosa, tetapi aku sudah tebus dia, kasih-Ku sempurna atas dia, mari kita masuk surga. Itu yang dikatakan kasih yang kekal. Tidak cuma sampai sebatas kuburan, tapi setelah selesai sampai di kuburan, Dia menyambut kita. Amin saudara. Dia berkata, welcome, selamat datang anakku. Aku sementara ini rindu ketemu engkau. Amin. Aku kangen ketemu engkau. Aku ingin engkau cepat-cepat datang, biar kita dua di surga, kita dua di Firdaus. Amin saudara. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku melanjutkan kasih kepadamu. Itu Tuhan kita. Dan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Kenapa saya sebut Tuhan yang bertanggung jawab? Sebab bukan cuma Dia ciptakan saudara. Dia kasih makan Adam dan Hawa ketika ada di Taman Eden. Walaupun Adam dan Hawa sudah bikin dosa, mereka telanjang, tetapi Tuhan memakaikan mereka pakaian, walaupun dengan kulit binatang. Walaupun bikin dosa, walaupun bikin salah, Tuhan tetap jaga manusia. Tuhan tetap pelihara manusia. Sampai kepada zaman Musa, zaman Israel, Tuhan menjaga memelihara manusia. Tuhan setia, Tuhan sayang mereka. Saudara, saya berdoa kepada Roh Kudus, tolong saya untuk sampaikan ini kepada saudara, bahwa kasih-Nya kepada saudara itu bukan kasih ecek-ecek, tapi kasih
terhadap saudara. Itu kasih yang luar biasa. Saudara, ada satu film yang saya belum pernah nonton, tapi orang sering bilang tentang kisah Hosea dan Gomer. Bagaimana seorang nabi Tuhan, Nabi Hosea, Tuhan pilih, Tuhan suruh dia untuk pergi menikahi perempuan berdosa yang di tempat prostitusi, perempuan sembarang. Lalu Hosea pergi menikah. Dalam ceritanya, bolak-balik perempuan ini walaupun sudah menikah dengan Hosea, tapi dia tetap pergi lagi ke kebiasaan-kebiasaan yang lama. Tapi Hosea tetap mengasihi dia. Hosea tetap mencintai dia. Bahkan Hosea pergi merayu dia untuk balik lagi. Dia balik lagi, pergi lagi, berbuat dosa lagi, menjadi perempuan pelacur lagi. Tapi Hosea tetap mengasihi dia. Sampai Hosea mengambil dia lagi. Kalau singkat cerita di dalam kisah Hosea itu, dia mengambil perempuan itu lagi walaupun sudah bolak-balik bikin dosa jadi pelacur. Tapi Hosea pergi ambil dia lagi datang. Jadikan dia istrinya. Sengaja Tuhan begitu dengan Nabi Hosea, supaya Tuhan mau tunjukkan kepada manusia, seberdosa apapun manusia, sekurang ajar apapun manusia, Tuhan tetap sayang. Dan Tuhan mau supaya kita berubah. Tuhan mau supaya kita sadar bahwa Tuhan tetap sayang kita. Katakan amin. Amin, saudara. Tuhan tetap sayang. Tapi ada banyak orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan sayang dia. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan sayang dia. Betul Bapak Ibu, saya sendiri. Banyak orang yang tidak sadar bahwa Tuhan itu sayang. Kita bisa lihat dari gaya hidup orang. Kita bisa lihat dari gaya hidup orang. Orang itu sadar kalau Tuhan sayang dia atau tidak. Kita bisa lihat itu dari dia punya gaya hidup. Karena Yesus berkata, orang yang banyak diampuni dosanya akan banyak berbuat kasih. Amin. Orang yang banyak diampuni dosanya akan banyak berbuat kasih. Kalau seseorang dipenuhi dengan kasih Tuhan, kalau seseorang menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia, pasti dia juga mengasihi orang lain. Katakan amin. Halo? Kalau seseorang menyadari bahwa Tuhan mengasihi dia, pasti dia juga mengasihi orang lain. Karena Yesus bilang bahwa orang yang banyak dosanya diampuni, itu juga akan banyak berbuat kasih. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya begini, kenapa sampai banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi dia, sehingga hidupnya berubah? Karena yang pertama adalah dia tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang paling terakhir, khotbah saya singkat saja. Orang tidak pernah akan merasa kasih Tuhan besar atas hidupnya apabila dia tidak pernah menyadari bahwa dia itu orang berdosa, dia itu orang lemah, dia itu orang tidak punya apa, dia itu orang yang membutuhkan Tuhan. Betul. Karena hanya orang yang menyadari dosanya lah yang akan minta ampun. Orang yang tidak pernah menyadari dosanya dia tidak akan minta ampun. Sedangkan hanya orang yang minta ampun yang diampuni. Orang yang diampuni itu yang menikmati kehidupan yang baru. Ada tidak, saya ini bukan orang berdosa. Saya ini baik-baik saja. Saya ini dosa itu bukan berbicara tentang hidup kudus atau tidak hidup kudus saja.
Tetapi kalau saudara kesaksian hidupmu di rumah, di tengah-tengah masyarakat tidak baik, maka engkau sudah berdosa. Engkau berkata, aku ini orang rajin ibadah, aku ini orang tidak pernah bikin dosa. Tidak. Kalau saudara tidak, mungkin saudara sudah bikin hal yang begini, tidak bikin dosa, hidup kudus, menjauhi hal-hal ini. Tetapi kalau saudara tidak hidup dalam kasih, tidak mengasihi orang, tidak mengampuni orang, tidak punya belas kasihan dengan orang, itu dosa juga. Amin, saudara. Yesus berkata, hendaklah kita saling mengasihi. Anak-anak Tuhan itu identiknya itu mengasihi. Hari ini kita bertobat. Mungkin saudara berkata, sudah cukup saya ibadah. Tidak, belum cukup saudara ibadah. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Katakan amin. Amin, itu ibadah yang sejati. Jadi bukan cuma sampai di gereja. Tidak. Kalau sampai di gereja juga orang-orang lain bisa. Betul saudara. Orang ibadah yang sebenarnya itu di luar sana. Jadikan hidup kita. Banyak orang tidak sadar itu, bilang saya berdoa cukup, saya ibadah cukup. Tidak, saudara, tidak. Ibadah itu sesuatu yang saudara harus lakukan, datang untuk bertemu dia. Tetapi untuk melakukan apa yang dia mau itu di luar sana. Tempat pelayanan kita yang sebenarnya itu di luar sana. Di sini hanya kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tapi melayani dia yang sebenarnya itu di luar sana. Saya kasih tahu saudara, pada hari penghakiman hanya dua jenis orang yang Tuhan, dua jenis binatang yang Tuhan pakai sebagai contoh. Yang pertama itu kambing, yang kedua itu domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Domba kenapa di sebelah kanan? Apakah karena domba rajin gereja? Apakah domba hidup terlalu kudus? Doa puasa, doa semalaman. Ya, itu mungkin sesuatu yang penting. Tetapi domba diletakkan di sebelah kanan karena apa? Yesus berkata, karena ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku telanjang, kamu kasih aku makan. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku sakit, kamu datang menjumpai aku. Marilah kamu kaum yang diberkati, terimalah kerajaan yang sudah disediakan. Kami bilang, Tuhan, kapan kami lihat Tuhan telanjang? Kapan kami lihat Tuhan kelaparan? Kapan kami lihat Tuhan sakit? Kapan kami lihat Tuhan sebagai orang asing? Yesus berkata, ketika kamu tidak melakukan terhadap orang yang paling hina, kamu juga tidak melakukannya untuk kamu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, orang tidak sadar bahwa Tuhan itu mengasihi dia karena dia tidak sadar akan dosa. Karena dia tidak sadar bahwa dia itu orang berdosa, dia tidak sadar bahwa dia itu orang bersalah juga. Dan hari ini mari kita semua bertobat, katakan amin. Tuhan, aku terlalu jauh dari kasih Tuhan. Mungkin engkau sudah rajin ibadah, yes. Mungkin engkau sudah rajin menyembah Tuhan, yes. Engkau sudah rajin berdoa, tetapi urusan mengasihi orang lain, urusan hidupmu berkemurahan hati untuk orang lain, urusan mengampuni saudaramu, mengampuni bapamu, mengampuni temanmu, oh tidak, maka saudara masih tak berdosa. Yesus bilang begini, jika engkau mau mempersembahkan korban, lalu engkau teringat akan sesuatu yang salah, kasih tinggal korban, pergi dulu dari sini. Katakan amin. Amin saudara, kasih tinggal korban, pergi dulu dari sini. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan mau supaya hidup kita itu berkemenangan. Katakan amin. Amin saudara, saya sering bilang, ikut Tuhan itu bukan bicara tentang satu hal, bicara tentang dua hal. Kita harus menuruti menjauhi larangannya,
plus menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu apa? Kasihilah seorang adik seperti dirimu sendiri. Amin saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Jadi apa saudara? Hari ini saya berbicara tentang Tuhan Yesus tidak berubah. Kasihnya tidak berubah. Amin. Katakan, saya bangga punya Yesus. Saya bangga punya Yesus. Orang punya Tuhan kasihnya berubah, tapi Tuhan saya kasihnya tidak berubah. Entah dalam keadaan apapun, kasihnya tetap sama bagi saya. Dulu dia mati bagi saya, sekarang pun dia akan melakukan mujizat bagi saya. Katakan amin. Alkitab berkata bahwa sedangkan mati untuk kita saja dia mau. Halo? Alkitab berkata bahwa sedangkan mati untuk kita saja dia mau. Apalagi urusan-urusan yang lain. Urusan nasi 1 piring, keladi 1 piring, RW 1 piring, ikan bakar 1 ekor. Itu urusan gampang bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Apapun situasi kita. Jangan dengan kata orang. Orang bilang, oh tidak bisa, Tuhan tidak sayang kau. Oh tidak bisa, kau terlalu bikin dosa banyak. Tidak. Tuhan tetap sayang saudara. Sampai hari ini Tuhan masih buka tangan. Tuhan berkata, aku berdiri di depan pintu. Aku mengetok. Dan siapa yang mendengar suara membukakan pintu, aku akan masuk ketemu dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Haleluya. Tuhan itu mengetok pintu. Kalau Tuhan dobrak pintu, banyak yang semakin. Haleluya. Amin saudara. Karena tapi dia masih mengetok. Amin. Dia masih tok. Kalau Tuhan dobrak pintu, pintu langsung hajar pun habis. Ya saudara ya. Jadi hormatilah ketukan-ketukan pintu Tuhan. Haleluya. Selama nafas ini masih ada, selama jantung ini masih berdetak, ayo kita tetap cari Tuhan. Katakan amin. Katakan, saya bangga punya Yesus. Mari tutup Alkitab saudara, dan saya akan berdoa untuk saudara. Om silakan main musik. Terima kasih. Saudara, saya berikan kesempatan saudara masing-masing berdoa. Saudara dengan firman hari ini saudara berdoa. Tuhan itu mengasihi saudara. Dia masih duduk sebagai raja. He still sit on the throne. Dia masih duduk di tahta, memerintah sebagai raja. Dan dia Tuhan yang mengasihi saudara. Terima kasih. Bersama-sama angkat lagu ini. Katakan dengan iman saudara. Tak usah ku tahu Allah menjagamu. Tak usah ku